One Kawan TV1. Peristiwanya itu apa tidak dijawab. Saya tanyakan berulang-ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kami di sini berjuang untuk menegakkan kebenaran. Kami mohon doanya agar tetap bisa istiqomah, tetap bisa menjaga kejujuran, tetap bisa menjaga syiar kebaikan dan kebenaran. Amin. Dok, kita dapat doa nih dok dari Profesor Muhammad Hirzin. Oh, Beliau berdoa dari jauh hanya bisa berdoa semoga para pejuang kebenaran Pak Roy Suryo dan kawan-kawan diberi kekuatan lahir batin dalam menghadapi penguasa-penguasa zalim dan mampu memberikan keterangan secara ilmiah dan gamblang berdasarkan ilmu-ilmunya yang pada akhirnya dimenangkan Pak Roy Suryo dan kawan-kawan. Amin, amin, amin 1000 kali. Ini dari Profesor Muhammad Hirzin dari Yogyakarta begitu. ya jadi hari ini insya Allah dengan niat menegakkan kebenaran dan menjaga kejujuran kami memenuhi panggilan dari Polda Metro Jaya yang sifat panggilan itu adalah klarifikasi. Kami akan mendengarkan klarifikasi dari pihak Polda dan apabila memang diperlukan maka kami pun juga akan memberikan klarifikasi. Seperti itu ya. Jadi memang belum tahu juga apa diskusi nanti. Saya mungkin hanya bisa menyampaikan untuk pagi ini seperti itu saja dulu. Jadi kalau kita datang berniat untuk mendengarkan klarifikasi dari Polda dan kita juga akan memberikan klarifikasi sesuai dengan apa yang kami ketahui tentang apa yang ingin diketahui oleh Polda. Perlu kami informasikan bahwa nanti hari ini ada 2 klien kami yang akan memenuhi undangan klarifikasi dari penyidik Polda Metro Jaya. Yang pertama tentu Dr. Tifauzia Tiasuma, alumni Universitas Gadjah Mada, dengan catatan asli ya, alumni asli ya. Dan kedua ada Dr. Roy Suryo, ini juga alumni dari Universitas Gadjah Mada. Ada kemudian Dr. siapa namanya yang dari Medan, siapa namanya kok saya lupa, Rismon Siani Parasiolan, dan kemudian ada Rizal Fadila Esa. Terakhir kami juga menerima kuasa dari Kurnia Triroyani dan terakhir dari keluarga Egy Sujana. Nah, hari ini insya Allah 2 yang diperiksa, Roy Suryo dan Dr. Tifa. Selanjutnya, bahwa kami kembali tegaskan, kami mengutip pandangan pendapat dari ahli pidana Universitas Indonesia, yaitu Dr. Khudri Sitompul SHMH, yang memberikan kritikan terhadap proses klarifikasi ini karena kita tahu klarifikasi ini berdasarkan laporan polisi yang disampaikan oleh Saudara Joko Widodo terkait adanya dugaan fitnah dan pencemaran yang itu merupakan delik aduan. Namun dalam proses klarifikasi ini ternyata tidak hanya delik aduan yang akan diklarifikasi ke klien kami, ada juga delik umum. Delik aduannya ada 3. Yang pertama 310 KUHP, yang kedua 311 KUHP, yang ketiga 27A Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Nah, yang kami keluhkan juga menjadi catatan Dr. Khudri Sitompul ahli pidana UI itu adalah dimasukkannya 2 pasal yang masuk kategori delik umum yang tidak ada kaitannya dengan dugaan pidana fitnah dan pencemaran, yakni pasal 35 dan pasal 32 Undang-Undang ITE, karena 2 pasalnya tidak ada kaitannya. Itu yang kedua yang ingin kami sampaikan. Yang ketiga, tentu saja kami menghimbau kepada penyidik berdasarkan evaluasi pada proses pemeriksaan kemarin terhadap Saudara Rizal Fadila dan juga terhadap Kurnia Triroyani, seyogianya pemeriksaan hari ini terhadap klien kami dilaksanakan secara manusiawi ya, jangan sampai larut malam lah. Kalau memang materinya belum siap ya disiapkan dulu, kalau memang belum selesai bisa ditunda begitu, tapi jangan dipaksakan. Bung Rizal Fadila itu sampai setengah 12 malam, kasihan sekali begitu. Jam kerja ya kalau bisa segera ditanyakan. Dan sebenarnya kan klarifikasi itu sederhana. Kalau ini terkait ijazah palsu yang dilaporkan ya fokus saja ke situ, dan tentu saja tidak lepas dari peristiwa yang sudah disebutkan dalam surat klarifikasi, surat undangan, yakni di peristiwa 26 Maret.
Tentu klien kami nanti akan menjawab sesuai dengan apa yang menjadi panduan KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Di dalam ketentuan pasal 1 angka 26 KUHAP, di sana diterangkan yang dimaksud atau definisi saksi adalah orang yang mengetahui, mengalami, melihat, dan mendengar langsung sebuah peristiwa. Jadi kalau tidak diketahui, tidak dialami, tidak melihat, dan tidak mendengar langsung, tentu saja klien kami juga tidak akan menjawab di luar apa yang diketahui, dilihat, dialami, dan didengar langsung begitu. Yang ketiga, kami juga ingin himbau kepada seluruh masyarakat untuk membersamai kasus ini, dan saya terima kasih sekali tadi sudah ada banyak elemen yang hadir. Selain advokat tadi ada elemen Mama dari Aliansi Rakyat Menggugat, ada juga kawan-kawan dari Tangerang masih dalam perjalanan. Juga yang terutama terima kasih pada kawan-kawan YouTuber ya. Nah, Pak Roy Suryo sudah datang. Nih, ini yang kedua. Pak Roy silakan sarapan sambil menunggu yang lain. Ya. Alhamdulillah. Ayo, ya. Baru ini. Ya, silakan. Tengah dong. Ya, yang diperiksa kan. Nah. Ya, gitu. Ada. Iya, kita diperiksa dulu di sini. Alhamdulillah. Paling langsung di sini saja kompresnya ya sambilan. Nah, sekarang saya ingin Pak Roy Suryo untuk menyampaikan pesan kepada seluruh rakyat Indonesia terhadap proses pemeriksaan hari ini, termasuk pesan kepada ya pemerintah tentu yang punya kepentingan. Ya. Oke. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya pagi hari ini saya sudah berada di Polda Metro Jaya bersama dengan di sebelah kanan saya ada Dr. Tifa dan juga ada Pak Ahmad Kosinuddin selaku koordinator bidang non litigasi. Dalam perjalanan nanti juga ada Pak Petrus Celestinus yang juga sudah konfirmasi. Hari ini selaku warga negara yang baik ya, saya memenuhi undangan klarifikasi dari Polda Metro Jaya pada hari Kamis jam 10 waktu Indonesia Barat. Ya, yang penting saya tegaskan adalah ini adalah kewajiban sekaligus hak dari warga negara untuk menyiapkan klarifikasi. Dan ini wujudnya adalah undangan klarifikasi. Jadi belum berupa panggilan, dan yang menarik adalah dalam undangan klarifikasi itu belum ada nama terlapornya. Jadi itu mungkin harus diketahui oleh masyarakat bahwa kali ini Polda Metro Jaya itu melakukan sedikit kreativitas dalam tanda kutip karena belum ada nama terlapor ya, baru ada nama pelapor dan sudah berani juga menuliskan beberapa pasal-pasal termasuk pasal-pasal ada 32 Undang-Undang ITE, 35 Undang-Undang ITE, pasal 130 dan kemudian 131 dan juga pasal 27A ya, yang tadi 131 itu KUHP, kalau 27A dari Undang-Undang ITE yang awalnya adalah konon untuk pencemaran nama baik atau fitnah, tapi ditempelin dengan pasal dalam Undang-Undang ITE 32, 35 itu yang bukan tujuannya sebenarnya. Pasal itu adalah untuk kalau ada seseorang mengirimkan alat bukti elektronik yang kemudian diubah menjadi palsu atau yang palsu diubah menjadi otentik. Ini sebenarnya sangat tidak tepat dikenakan kepada para terundang ini. Ya, ada orang yang tepat dipanggil, yaitu saya sebutkan saja orang itu adalah namanya Saudara Sandi. Ya, Sandi dari satu kader partai PSI yang malah mengunggah tampilan elektronik. Jadi itu nanti sebagai satu bahan bagi kita untuk menyiapkan dan biar masyarakat ngerti, Polda Metro Jaya harus clear ya, harus fair juga, tidak menempatkan pasal-pasal selundupan kepada orang-orang yang tidak pada tempatnya. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan dulu ke Pak Ahmad Kosinuddin. Nanti mungkin ada pembicara yang lain yang akan menyampaikan pandangannya sebelum kami masuk ke dalam. Terima kasih. Ya, lanjut saja, silakan Bang Samsir sambil berbagi pengalaman kemarin pemeriksaan klien kita sebelumnya. Silakan Pak Samsir. Silakan. Ya, selamat pagi semuanya. Ya. Pagi ini ya kita akan tim kuasa hukum akan mendampingi Bapak Roy Suryo dan Ibu Dr. Tifa untuk melakukan pendampingan. Sebenarnya ini hari ini adalah hari kedua kita pendampingan kita, atau malah minggu kedua, karena minggu sebelumnya itu saudari siapa kawan kita? Kurnia itu sudah diperiksa. Jadi pada intinya memang klarifikasi undangan ini adalah bagian dari penyidik untuk mendapatkan informasi yang hubungannya tentang seperti yang disampaikan di saudara Rizal Fadila kemarin, itu dalam pencarian apakah ijazah Jokowi ini asli atau palsu.
pencarian itu juga dimulai dari tentunya berangkat, kalau yang kemarin itu ya Rizal Fadila itu berangkat dari gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian di situ disampaikan hasil daripada gugatan itu hakim memutus NO ya, jadi tidak berwenang. Jika untuk itu Rizal Fadila di sini ya, bukan wakil diri dia sendiri, tapi adalah sebagai wakil ketua TPUA. Jadi di sanalah dia mengajukan membuat laporan Dumas ya, laporan masyarakat ke Barreskrim. Kemudian proses-proses itulah yang diperiksa penyidik, dalam arti meminta klarifikasi proses itu. Sehingga pada saat di Barreskrim itu pertama dia memberikan beberapa banyak bukti, kemudian berikut juga ada bukti-bukti tambahan lagi. Ya di sini kita ketahui bahwa hari ini diperiksa Dr. Roy Suryo, Dr. Tifa yang pada hari ini diperiksa untuk bagian daripada bukti-bukti tambahan tersebut. Nah, disampaikan oleh Rizal Fadila kemarin itu ya, kalau apa yang diberikan ini adalah bagian dari penelitian daripada bapak-bapak ahli-ahli ini. Karena memang kita ketahui kapasitas Bapak Roy Suryo, Ibu Dr. Tifa, maupun ya satu lagi ya Dr. Rismon. Mereka adalah orang-orang ahli yang di bidangnya. Kalaupun apa yang dibuatnya, apa yang dilakukan adalah untuk bagian untuk mencari kebenaran dari pencarian apakah ijazah Jokowi ini asli atau palsu ya. Karena kasus ini kan sudah berkembang luas di masyarakat. Sehingga pencarian itulah yang membuat tim TPUA melakukan membuat suatu laporan Dumas, kemudian berikut bukti-bukti yang diberikan. Dari situ tentunya setelah itu ya, saya yakin juga akan dilakukan dengan pemeriksaan berikutnya ya, karena memang ternyata dalam pemeriksaan itu ya cukup panjang ya, sampai 13 jam dengan 70 pertanyaan. Saya nggak menyangka juga itu klarifikasi sampai 13 jam 70 pertanyaan. Tapi di situ juga diminta klarifikasi, ada bukti-bukti yang disampaikan seperti video yang di situ Rizal Fadila. Tapi dia sampaikan kalau itu adalah bagian dari TPUA untuk mencari kebenaran dari apa yang masalah mengenai ijazah Jokowi ini, sampai tidak hanya sampai di Barreskrim, tapi mereka juga bersama bapak-bapak ibu-ibu ini juga terus masuk ke markasnya sendiri, ke UGM ya, untuk mencari kebenaran itu. Jadi tentunya panjang itu, tapi saya pikir ini juga bagus buat kita semua dalam proses kita mencari kebenaran dalam dalam hasil putusan nanti, apalagi udah masuk ke ranah pengadilan ya. Tentunya di sini penegak hukum mulai dari kepolisian, jaksa, hakim maupun pengacara akan membuat suatu pembuktian ya di pengadilan, sehingga kan kita tentu berharapkan nanti adalah hasil yang benar ya, untuk kita semua ketahui dan kita dapatkan, apalagi yang hubungannya dengan ya itu iya atau tidak, palsu atau tidak. Tentunya jangan sampai nanti ada orang yang membuat kejahatan, orang lain yang dihukum. Jadi proses itu yang akan kita tuju ke sana. Mudah-mudahan kita semua mendapat kebenaran dalam waktu cepat. Saya juga di sini dalam proses itu saya lihat juga ini akan panjang, termasuk juga akan mengundang saksi-saksi, termasuk juga terlapor yang lain. Saya pikir banyak juga yang perlu diperhitungkan oleh saksi-saksi tersebut, sehingga jangan sampai mereka dalam melakukan nanti proses pembuktian, mereka melakukan menyatakan kesaksian saksi palsu. Ini juga berat, ini hukumannya 7 tahun gitu. Jadi ini akan melibatkan banyak orang, tapi tentunya kita juga berharap kalau proses ini sesuai dengan prinsip hukum pidana. Kalau proses pidana itu harus singkat dan cepat ya. Ini juga tentu dengan adanya laporan-laporan yang lainnya, kita harapkan juga akan muncul juga orang-orang yang sifatnya sebagai justice kolaborator ya, sehingga proses lebih cepat terungkap ya, sehingga kita sama-sama dapat menyelesaikan dan dapat seluruh masyarakat Indonesia bisa dapat sama-sama mengetahui hal ini dalam waktu cepat. Demikian.
dari saya. Terima kasih. Baik. Sebelumnya ada pertanyaan dari kawan-kawan seputar rencana pemeriksaan. Iya, iya. Oh ya. Iya. Dokter Tifah, silakan. Ya, silakan. Harus bicara. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ini di sini sebagai ilmuwan, sebagai peneliti. Alhamdulillah rekan-rekan para ilmuwan dan para peneliti diaspora dari Eropa, Amerika, dan Australia itu sudah menghubungi kami dan bersedia untuk melakukan kolaborasi penelitian yang terkait dengan kebenaran ilmiah yang ingin kita sampaikan kepada, dan itu adalah menjadi sebuah hak bagi kita, hak asasi manusia untuk bisa mendapatkan kebenaran yang sejujur-jujurnya secara kaidah ilmiah. Nah, berikut ini adalah rekan senior saya mewakili yang nanti akan menjalankan network para ilmuwan dari Eropa, dari Amerika, dan dari Australia. Bapak Agus Yunanto akan memberikan tambahan keterangan bagaimana nanti kami akan melakukan kolaborasi dan kerjasama internasional untuk melakukan penelitian sesuai dengan metodologi yang kami miliki masing-masing. Silahkan Pak Agus. Terima kasih Dr. Tifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan media yang saya hormati, saya banggakan. Terima kasih Bu Dr. Tifah, Dr. Suryo, Bang Ahmad Kasinuddin, Bang Medi. Tadi malam to the point saja saya berkomunikasi dengan salah seorang sahabat saya yang bekerja di UN New York, Amerika. Saya sampaikan tentang masalah ini. Tinjauannya dari segi ilmiah, dari sains, bukan dari politik dan apalagi hukum ya. Nah, alhamdulillah sahabat saya yang bekerja di UN atau PBB di New York akan menghubungkan saya selaku perwakilan diaspora dari Amerika, Eropa, dan Australia. Saya baru pulang dari Australia sebulan yang lalu. Itu akan menghubungkan saya dengan contact person atau liaison officer yang dari UN atau PBB Jenewa. Jadi akan ditindaklanjuti berupa pemberitahuan surat apakah nanti dari tim hukum atau dari Dr. Tifah terkait dengan masalah ini yang terkait dengan sains atau ilmiah. Itu saja, mudah-mudahan upaya ini akan menjadi gaung lebih besar secara internasional ya. And I have to say to all of you that last night, alhamdulillah, I called to my colleague, my best friend in New York, which is she work for the UN of New York in America. She told her that she will help me to connect with her colleagues in UN in Geneva, Europe. So inshallah, in the near future, we are going to talk with our colleague in UN of Geneva in Europe. Saya kira itu saja yang bisa saya tambahkan, Dr. Tifah. Kita berdoa sama-sama, kita berjuang bersama-sama dari sisi keilmuan, sisi sains, ya, bukan dari sisi yang lain, ya, yang lebih jelas ini. Karena Dr. Tifah ini, Dr. Suryo ini adalah orang-orang yang punya ilmu, gitu ya. Barangkali itu tambahan sedikit dari saya, Bang Medi. Terima kasih atas supportnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Can I speak in English? Oke, ya. So, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen all over the world, a democracy's strength is tested now by how it celebrates its leaders, but how it responds to questions of accountability. In Indonesia, a simple academic question has turned into a political battle. Was the academic credential of the former president authentic? A group of public intellectuals have raised this question respectfully, citing inconsistency and requesting open verification. Instead of dialogue, they face criminal charge. We do not accuse, we do not seek condemnation. We ask, would it not serve democracy better to verify transparently and fairly rather than silence and punish? Academic truth cannot be dictated by power. We urge institutions, both national and international, to support the right to ask without fear. Let truth be tested, for it will endure. Baik, jadi sedikit sebelum saya kembalikan ke Pak Ahmad Kasinuddin.
Jadi yang kita sampaikan tadi itu bukan sekedar tok getok ya, tok itu bukan ya, tapi itu adalah benar-benar kami ini kita ini adalah masyarakat ilmiah, masyarakat saintis yang ingin membenarma baktikan ilmu kami dengan pertanyaan, dengan kajian akademik. Jadi yang namanya palsu, tidak palsu itu adalah kajian akademik, kajian ilmiah, ya fake or not fake, ya kemudian miss or mismatch. Tapi menarik juga kalau tadi sampaikan ini bukan politik, yang menarik adalah apa? Ada barusan statement politik dari Presiden kelima Republik Indonesia, Bu Megawati, yang saya bersyukur kepada beliau, ternyata masih ada juga ya tambah lagi orang waras di Indonesia. Ya, gitu. Alhamdulillah di antara kita waras semua, tambah satu lagi dan semoga diikuti oleh para pendukung dari partai itu. Karena apa? Simpel saja, ibu itu mengatakan pada saat launching buku di forum ilmiah juga. Ya gitu, di BRIN, di Badan Riset Ibu Megawati Soekarno Putri, di BRIN, di Badan Research dan Ilmiah Informasi Nasional, dia mengatakan kalau memang punya ijazah tunjukkan saja. Udah selesai itulah. Jadi itu yang sampaikan, dan tapi karena sudah ada yang menyampaikan ini secara hukum, nggak apa-apa, nanti kita uji secara hukum. Tapi sekali lagi saya menguatkan apa yang sudah kita sampaikan kemarin pada saat press conference ya. Jadi yang namanya pembuktian secara saintifik itu bukan sekedar ditunjukkan ijazahnya terus dikatakan itu nanti ini asli terus nggak ditunjukkan sama sekali. Wah, itu nggak boleh. Harus ditunjukkan secara papar. Kemudian nanti dari penunjukan itu harus juga jelas. Misalnya Pak, bukti kertas. Saya nggak akan mengatakan detailnya ya, tapi artinya itu nanti ada carbon datingnya di situ. Kemudian tinta. Tinta itu setidaknya ada 5 bahkan lebih jenis tinta. 1, tinta yang nuliskan ijazah. Kemudian Universitas Gadjah Mada, itu tintanya pasti beda. 1. Kedua, tinta yang digunakan untuk menulis nama si pemilik ijazah. Pasti tintanya lain lagi. Ketiga, tinta nama rektor. Mungkin sama dengan nama dekan, tapi bisa juga berbeda karena tanda tangan rektor dan tanda dekan pasti penanya berbeda. Tinta lain lagi adalah apa? Cap basah. Cap basahnya juga beda pasti tintanya. Yang selanjutnya tinta emboss yang digunakan untuk logo. Itu juga lain lagi. Jadi itu kita terima secara detail, secara rinci. Semacam kalau kita semua terima hasil kesehatan. Dokter Tifa selaku dokter kan nggak boleh hanya menyampaikan Anda sehat, udah cukup, nggak boleh, harus detail juga. Hasil laboratorium itu detail banget, SGOT berapa, SGPT berapa, gula darah sebelum makan berapa, gula darah sudah makan berapa, misalnya kayak gitu ya. Dan jadi itu harus clear. Jadi kalau saja misalnya hasil itu hanya sekedar asli palsu tanpa keterangan, maka statement dari Pak Ahmad Kosidin mengatakan kita menolak itu, kita teruskan ya. Tapi kalau itu detail rinci ya, di samping kita melakukan komunikasi dengan internasional, kita juga harus minta puslap for Mabes Polri detail dan rinci. Sebab itu yang di penilaian masyarakat. Saya kira itu dari kami sebelum kami masuk memenuhi undangan, tapi sebelumnya biarkan nanti di closing statementnya oleh Pak Ahmad Kosidin. Silakan. Baik, masih menunggu lawyer yang akan mendampingi. Insya Allah undangan jam 10, masih ada waktu. Tapi ada satu penegasan dari kami ya, bahwa karena kajian ini bukan ansih kajian ilmiah yang berimplikasi proses penyidikan, tapi ini berkaitan dengan legitimasi publik terhadap proses dan juga hasil penelusuran apakah ijazah saudara Joko Widodo asli atau tidak. Maka sekali lagi tim hukum kami menegaskan statement kami sebelumnya, kami menolak sebuah proses yang tidak egaliter, tidak transparan, tidak kredibel dan tidak akuntabel. Bukan terkait hasilnya ya. Kalau prosesnya saja sudah demikian, patut diduga bahkan dapat diyakini hasilnya juga tidak bisa kita yakini kebenarannya begitu. Karena itu kami siap untuk berkolaborasi dengan Puslapor Mabes Polri, dan kami juga punya channeling di beberapa negara di luar negeri untuk bisa kita membantu dengan beberapa versi agar semua saling memverifikasi dan hasilnya bisa legitimate. Jika itu tidak dilakukan, mohon maaf, hari ini saja muncul banyak gugatan baru, itu kan karena ketidakpercayaan publik terhadap legitimasi ijazah saudara Joko Widodo. Kita tahu hari ini saudara Kasmujo ikut dibuat repot oleh saudara Joko Widodo karena digugat di Pengadilan Negeri Sleman terkait masalah ijazah palsu. Sebelum closing mungkin ada pertanyaan dari kawan-kawan media. Dari Persuasi biasanya kritis tuh. Silakan. Banyaknya kan laporan ijazah.
Pak Jokowi itu Baik. kan waktu makin membuktikan ketidakpercayaan masyarakat dan dalam tanda kutip Ya. bahwa bukan hanya dari Pak Rosuryo, bukan dari saya Lupa atau dari Pak Rismon atau dari Pak Rijal Fadila yang meragukan dalam tanda kutip itu kan sebagai bukti bahwa hanya teman-teman yang hadir ini itu yang mengagukannya. Tanggapan gimana Pak? Oh ya. Jadi nomenklaturnya yang tepat bukan laporan ya, gugatan. Karena kalau laporan itu memang kami justru yang dilaporkan, bukan hanya di Polda Metro Jaya, ada juga di Polres Jakarta Selatan, Polres Jakarta Pusat, oleh elemen yang menyatakan dirinya sebagai Peradi Bersatu, yang kedua oleh elemen yang menyatakan dirinya pemuda patriot Nusantara. Nah, memang banyak yang meragukan, terutama dikonfirmasi melalui 2 gugatan perbuatan melawan hukum. Yang pertama diajukan oleh Dr. Muhammad Taufik, SHMH di Pengadilan Negeri Surakarta. Yang kedua dilakukan oleh advokat dari Makassar, ya, yang bernama Kamarudin gitu. Didaftarkan di Pengadilan Komarudin, ya, Komarudin di Pengadilan Negeri Sleman begitu. Jadi saya kira Ada satu lagi gugatan gugatan Sandi. oh ya, yang satu lagi bukan gugatan tapi ada laporan polisi terhadap saudara Sandi yang diduga melanggar satu tindak pidana, dan kami tegaskan semestinya kalau mau menyidik perkara 35 dan 32 Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yang merupakan perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 19 2016 Junto 11 2008 tentang ITE. Yang tepat itu ya Sandi ini, bukan Pak Roy Suryo, bukan Bu Tifa dan yang lainnya, karena nggak pernah ngotak-atik data, nggak upload, nggak re-upload, nggak seterusnya. Data yang diolah itu adalah data yang tersedia di sosial media, yang diantaranya itu berasal dari Sandi. Dan sebelumnya kami tegaskan, data-data itu juga dikeluarkan oleh otoritas UGM dan pihak-pihak yang berkaitan dengan saudara Joko Widodo. Misalnya saat ada kawan-kawan saudara Joko Widodo memegang ijazah asli dan menyatakan, ini ijazahku, mana ijazahmu? Di situ juga terpampang foto di proyektor ijazah saudara Joko Widodo. Yang kedua, Dekan Fakultas Kehutanan saudara Sigit Sunarta juga sempat memamerkan versi fotokopinya. Dan yang terakhir, kalau ini terkait dengan skripsi, klien kami itu secara legal formal menerima bahan yang diuji, dikaji itu langsung dari Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada saat kunjungan silaturahmi, dan diterima langsung resmi oleh Wakil Rektor Universitas Gadjah Mada. Walaupun beliau saat itu agak selip lidah, beliau menyatakan bahwa saudara Joko Widodo adalah mahasiswa yang terdaftar di kampus kami yang data-datanya lengkap ada di Fakultas Kedokteran. Fakultas Kehutanan. Saya kira itu dari saya. Ada yang lain? Cukup ya? Cukup, demikian, mohon doanya, mudah-mudahan dipermudah, dipercepat dan diridhoi oleh Allah. Bapak-bapak penyidik kita diberi maunah oleh Allah, hatinya dilembutkan, ya, urusannya dimudahkan serta dihilangkan ruh-ruh iblis, ruh-ruh jahat, yang ada ruh-ruh malaikat, ruh Allah, sehingga menjadikan perkara ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One Kawan TV 1